in progress. Oke. Terima kasih ya teman-teman yang udah hadir malam ini. Saya tahu berat sekali ya. Karena mungkin dari kita ada yang kerja, lalu cepet-cepet buru-buru pulang ke rumah, terus makan, mandi, join di sini. Thank you banget ya. Nah, tadi kita bareng-bareng dengerin apa kata Profesor Hardiono tentang speech delay, seperti itu. Kemarin kita ada dengar, cuma yang waktu itu cuma 4 menit. Tapi hari ini saya cari yang untuk 15 menit kita nonton usahakan full. Begitu. Nah, kesimpulannya waktu ngajarin anak itu ternyata kuing ya. Kuing tentunya Mams tahu ya, kuing itu biasanya bayi terdengar seperti bisa ngomong begitu. Seperti bisa ngomong oh, gitu. Tapi nggak pernah yang saya dengar gitu ya. I. Ternyata I itu susah karena saya pernah praktekin, saya coba gitu. Saya suruh ponakan saya ngomong I gitu. Tapi nggak bisa. Waktu itu belum umur 1 tahun, sekitar mungkin 9-10 bulan ya. Ternyata ini tarikannya agak susah ya, I gitu. Jadi oromotornya harus dilatih terus. Nggak usah berpikiran bahwa, aduh nih bagaimana ya kalau kita belum banyak kasih stimulasi, yang kita lakukan itu harus kasih stimulasi supaya oromotornya ini bagus ya. Selain lentur juga kuat. Lalu huruf H, H juga sama. Saya pernah praktekin gitu. Saya minta bilang omah, tapi nggak keluar omah. Yang keluar itu OA. Kemarin ada yang tanya ya, kenapa mami tapi keluarnya AI? Huruf vokalnya nggak keluar. Tapi kalau umur 6 tahun berarti ada dilation. Mungkin kita lihatnya sama, ataukah kita bawa ke THT, anaknya itu nggak ada masalah di pendengaran. Itu secara kasat mata, tapi ada penelitian yang lebih lanjut. Mungkin dilakukan oleh eh, pasti ahlinya ya. Saya selalu bilang di VT itu pasti ahlinya. Harus orang yang benar-benar punya em, kompetensi untuk hal itu. Memeriksa bagian dalam. Bagian luar kita lihatnya sama aja. Tapi kemungkinan ada masalah di bagian dalamnya. Karena umurnya kan udah 6 tahun yang kemarin ya. Kalau misalnya masih 1 tahun, saya bilang mami, nggak bisa bilang mami, bilangnya nah, ya nggak apa, ya karena I sama H itu agak sulit, ya. Ini kesimpulan ya dari yang kita nonton sama-sama. Yang pertama itu puing, yang ternyata anak itu dilatih di saat itu. Kita bisa ajarin tambahin, misalnya udah bisa nih kita masukin lagi o, 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 u. Kalau I nanti aja karena memang susah banget. Lalu yang kedua itu ada babbling, papa, mama, lalu baba. Sebetulnya saya mau tambahin lagi, ini kan familiar. Kalau baba, papa, mama, ada juga yang nana ya, berawalan dengan N ya, nana, lalu haha, sama wawa. Kenapa saya tambahin tiga ini? Karena tiga ini ternyata ada di perkembangan fungsi ya, perkembangan fungsi bicara anak di usia sampai dengan 1 tahun. Ternyata ini bisa kita latih sebelum usia 1 tahun. Lalu tadi yang ketiga, bacakan buku cerita. Kalau bacakan buku cerita, misalnya Mams mau bacain buku cerita Indonesia. Kalau Indonesia, palingan kita teliti lagi ya di dalamnya apakah sesuai dengan bacaan anak-anak. Lalu kalau misalnya mau versi Inggris, mungkin bisa bisa beli dari publisher yang dari negara asalnya ya, misalnya Singapura ataukah memang dari Cambridge seperti itu ya. Kalau saya pilihnya karena menyangkut dengan grammar ya. Kadang-kadang kita kan kalau orang Indonesia grammarnya kurang mantep. Ya, saya carinya yang grammarnya mantep dari buku-buku luar seperti itu. Apalagi kalau detail ya, udah mulai detail punya agak kesulitan. Thank you. Lalu yang keempat, dengarkan musik Mozart yang sudah ada penelitian untuk ibu hamil. Ya, hanya musik Mozart
untuk ibu hamil. Yang lainnya memang belum ada penelitiannya. Lalu yang kelima itu screening awal. Kalau anak terindikasi speech delay. Saya nggak bisa bilang misalnya anak speech delay, tapi terindikasi speech delay. Yang berhak ya mengatakan seorang anak speech delay itu hanya kalau profesional sudah menegakkan ya, sudah menegakkan diagnosa speech delay. Nah, bolehlah kita ngomong intern ya sama parent terbuka sama kita, oh anaknya speech delay. Itu speech delay-nya karena apa nih? Karena speech delay-nya murni, kalau murni ya, kalau buat saya, menurut pengertian saya itu anak yang sebetulnya tidak punya masalah di oromotor. Cuma kemungkinan kurang aja ya, kurang untuk stimulasi. Maka itu kita perlu stimulasi anak. Lalu speech delay ada yang karena faktor lain, misalnya autism ya. Nah, itu beda lagi karena speech delay pada autism ada tiga. Jadi kalau yang pertama itu bisa ngomong, speech delay pertama maksudnya sorry, autism ya. Autism itu yang mild gitu ya. Yang mild memang bisa ngomong. Tapi kalau yang tingkatan kedua agak susah ngomongnya. Sedangkan tingkatan ketiga totally nggak bisa ngomong. Nah, jadi perlunya screening sampai dengan diagnosa supaya kita bisa tahu seperti apa. Tadi Profesor Hardiono bilang bahwa semakin cepat ya, semakin cepat adanya screening, itu akan lebih baik karena penanganannya lebih dini, seperti itu. Lalu yang kesimpulan keenam, terapi wicara kalau oromotornya buruk. Nah, oromotornya buruk, kita bisa bawa langsung ke terapi wicara. Nggak perlu terapi yang lain lagi ya, berarti misalnya sensori integrasi. Kemungkinan kalau yang terapi wicara oromotornya buruk yang tadi saya bilang ya, ya karena murni ya, murni speech delay. Murni speech delay ya bisa ya terapi wicara. Tapi kalau ada yang lainnya ya nggak bisa, harus pemeriksaan. Lalu yang ketujuh, speech delay satu bahasa. Lalu bisa Inggris. Menurut Profesor Hardiono seperti itu. Jadi bahasa Indonesianya dulu, kalau bahasa Indonesia udah bisa ngomong, nah baru lanjut lagi ke bahasa Inggris. Yang ke-8 itu kalau saya ya, kalau saya pernah ngalamin tuh yang untuk anak autis, memang satu bahasa. Ya lebih daripada itu dia bingung. Yang mendingan satu bahasa dulu udah bisa, baru lanjut lagi ke bahasa Inggris. Agak kesulitan untuk cari sekolahnya, memang betul. Yang kesembilan, Profesor Hardiono itu ada aplikasi MChat untuk screening autism. Ya, screening itu kalau buat saya sih untuk intern ya. Untuk intern, kira-kira anaknya nih susah ya, ngajarinnya seperti apa. Kita screening dulu sendiri. Tapi itu untuk pegangan kita sebagai orang tua ataukah pengajar. Lalu yang ke-10, terapinya benar. Kalau terapinya benar, 3 bulan ada kemajuan. Kalau tidak ada ya di-meetingkan lagi atau diskusi. Yang ke-11, panjang berat lingkar kepala. Nah, lingkar kepala ini penting karena ini sharing ya. Saya pernah punya teman, jadi anaknya kepalanya kecil. Kepalanya kecil itu ternyata pada saat otaknya berkembang tidak bisa berkembang dengan sempurna. Akibatnya anak bertingkah laku tidak sesuai dengan umurnya. Ya, misalnya umur 4 tahun suka main trampolin ya, main trampolin. Ternyata umur 4 tahun anak itu nggak bisa main trampolin. Dan bisa main trampolinnya, suka banget main trampolin di usia menjelang 13 tahun gitu. Ya, jadi ada kemunduran yang sangat jauh dari usia sebenarnya. Lalu yang ke-12 itu screening perkembangan. Ya, kalau di Indonesia berarti sebulan sekali tadi kata profesor. Ya, begitu ya, Mams ya. Aku panggilnya apa ya? Teman-teman ya, lebih enak ya. Jadi seperti itu. Nah, berdasarkan apa yang kita udah nonton, saya mau kasih cuplikan-cuplikan dari video ya.
Ini apa yang jadi kendala anak speech delay? Ada 5 cara ajarkan anak ngomong. Yang pertama itu cara produksi suara. Cara produksi suara yang saya ada bagian A. A itu kuing. Jadi bayi mulai kuing mengeluarkan suara tidak jelas, biasanya seperti terdengar huruf vokal. A, A, lalu E, O. Kalau I nggak bisa ya, kita tunda dulu. Oh berarti kita mungkin punya buku catatan ya. Berarti I-nya nih belum belum kita ajarin karena nggak mungkin. Ini menarik ya, menarik dari bibir ya ke kiri ke kanan. Agak sulit, masih kaku belum lentur. Jadi nanti aja ditunda. Nah ini ada video baiknya kuing seperti ini. Jadi ayahnya ya, ayahnya ngajak ngajak ngomong ya. Seperti ini. Bum 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 bum. Ooh. Bum 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 bum. Ooh. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Ooh. Bum bum. Oke, dari video ini kita belajar ya bahwa waktu anak masih bayi, kelihatannya sih ini masih kecil banget ya, mungkin 1 bulanan ya. 1 bulanan ternyata eh dedinya udah hajarin cara ya, cara untuk memproduksi suara lewat kuing. Seperti itu. Kedengarannya ada A, E, masih ada lagi ya yang seperti ini. Ini juga kuing. Nah, ini juga sama kedengarannya seperti huruf-huruf vokal ya. Terakhirnya terdengar seperti seperti itu. Lalu sesudah kuing, berikutnya ada yang namanya bubbling. Bubbling seperti apa? Ternyata bubbling itu ada lagunya. Kita dengar sama-sama lagunya. Mama, 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 mama. Papa, 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 papa. Mama, mama. Papa, papa. Mama, mama, papa, papa. Mama, 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 mama. Papa, 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 papa. Mama, mama. Papa, papa. Mama, mama, papa, papa. Mama, 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 mama. Papa, papa, papa. Papa, papa, papa. Papa, papa. Da, 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 da. Papa, papa. Da, 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 da. Papa. Oke. Nah, di babbling ini ternyata terdengar seperti suku kata. Otomatis sebetulnya ya, otomatis ini anak-anak bisa gitu. Kita nggak usah ngajarin, ada saatnya dia mengeluarkan kata-kata yang terdengar mirip ya, terdengar mirip dengan suku kata. Paling gampang ya, papa, mama, baba. Ya, bisa ditambahin nana, haha, wawa. Terakhir kita dengar ada seperti pe, 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 pe. Ya, pe, 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 te, 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 te. Ini dari suku kata yang saya ingat banget, suku kata bahasa Mandarin. Jadi kalau anak-anak mau belajar Mandarin pertama kali
Ya, belajarnya itu pe 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 te 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 te. Nah, ini babbling song seperti ini. Berikutnya ada yang kedua itu bacakan buku cerita dan rohani. Buku cerita kalau tadi saya bilang sesuai dengan negaranya ya. Kita mau ngambil bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau kalau bisa ya, kalau bisa itu yang dari Cambridge ataukah dari Amerika atau dari Singapura. Minimal penerbitnya publisher dari Malaysia. Seperti itu. Karena kita ambilnya dari grammarnya supaya dari kecil terbiasa dengar grammar yang baik. Kalau nanti masuk sekolah, grammarnya udah lumayan bagus ya. Walaupun grammarnya masih dasar-dasar seperti how are you gitu. Jadi kalau you itu pasangannya pasti are. Ya, lalu ada lagi buku rohani. Kenapa sih saya masukin di sini buku rohani? Ya, karena dengan belajar rohani ini terserah gitu ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Anaknya jadi tahu ya, anaknya jadi tahu apa yang sesuai dengan agamanya. Terus kalau misalnya di sekolah ada pelajaran agama, maaf ya, jadi terbantu karena dari kecil kan udah dibiasain dibacain buku cerita tentang agama. Kemungkinan nanti pas sudah sekolah ada pertanyaan-pertanyaan dari guru, ya ada ulangan, anaknya nggak usah sampai belajarnya sampai apa ya namanya, em, apa ya berjuang keras gitu untuk dapetin nilai yang bagus. Ya, struggle ya, untuk dapetin nilai nilai yang bagus ya seperti itu. Karena saya pernah ngalamin sih seperti ini. Jadi dari masih bayi bacain aja buku-buku cerita tentang rohani. Begitu sekolah ulangan agama nggak kepikiran lagi, tapi langsung bisa mencerna dengan cepat seperti itu. Lalu yang berikutnya ada dengarkan lagu anak. Dengarkan lagu anak yang seperti apa sih? Dengarkan lagu anak. Lagu anak kan macam-macam ya. Ada balonku ada 5, tapi saya lebih prefer yang seperti ini. Ada teks di bawahnya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Nah, ini contoh balonku ada 5. Saya pilih yang ada teksnya. Kenapa ada teksnya? Saya masih ingat bahwa teks ini ternyata cukup membantu. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di pikiran anak-anak gitu. Tapi dengan ada teks ini bisa membantu anak-anak dalam hal menulis ya, dalam hal menulis kalimat ataukah membaca sesuai dengan apa yang tertera di dalam teks. Seperti itu. Berikutnya ada ini, ajak anak ngobrol. Kalau main sendiri pun kita temenin, walaupun mainannya nggak berbahaya. Hah? Ngapain? Main itu ya sama Flo ya? Iya. Terus diapain lagi? Headband? Iya. Terus mau diapain lagi? Oh, mau diam? Dipakein lipstick nggak? Mana lipstiknya? Lipstiknya mana? Ini lipstiknya nih. Yang punya pink. Ini purple. Ada anting lagi. Pakein anting dong. Pakein anting.
Jadi walaupun mainannya nggak bahaya, kita temenin. Ya. Ini video ini keponakan saya sendiri. Jadi apa yang ada tadi ya di dalam videonya Profesor Hardiono, mulai dari Kuing, Babbling, bacakan buku cerita, dengarkan musik Mozart. Lalu kalaupun dia main nggak berbahaya, kita temenin, kita ajakin ngomong begitu. Terus video yang tadi balonku ada 5 kan ada teksnya. Dari kecil itu udah dikasih TV ya, TV. Jadi dipasangin dulu zaman dulu VCD, ada teksnya seperti itu diputar. Nah, ternyata anak ini nangkep ya, nangkepnya jadi dia bisa cepet ya, bisa cepet baca, bisa cepat nulis seperti itu. Ya, jadi umur 3 tahun udah bisa pakai laptop ketik ya. Memang kan motoriknya belum bisa nulis, tapi dia mulai bisa apa yang mau dia inget nih, ya, mau dia tonton sendiri. Misalnya Elsa, Elsa dan Spider-Man dia ketik sendiri umur 3 tahun 2 bulan, 3 tahun 2 bulan bisa ketik sendiri, umur 4 tahun bisa baca, bisa tulis. Ya. Berikutnya ada lagi yang terakhir, ajarkan anak kosakata yang benar. Misal susu, bukan tutu. Walaupun bunyi huruf S dan T sesama vokal masih sama ada di dental atau alveolar. Ini satu range gitu. Ya. Lalu kalau misalnya jagung bukan agung karena pengaruh pada dilation. Mungkin kita lucu ya kalau misalnya kita bilang, saya pernah pergi ke mall pengen beli jagung jagung manis gitu ya, karena saya suka. Tapi ada seorang ibu yang gendong anak, dia bilang Agung Anis gitu. Sebetulnya saat itu saya mau bilang jangan ngomong begitu, tapi nggak enak ya karena nggak kenal. Nah ini jagung bukan agung, karena ini akan berpengaruh pada dilation. Ya, jadi ada em, huruf-huruf nantinya bunyi-bunyi huruf yang akan hilang. Kemungkinan kita nggak sengaja ngajarin anak, tapi buat lucu-lucuan dan akhirnya salah, anak tangkapnya akan salah juga. Karena apa yang masuk di inputnya anak, di pendengarannya anak, akan keluar outputnya juga salah. Seperti itu. Lalu manis, bukan anis. Ini pengaruh juga pada dilation. Seperti itu. Nah, teman-teman, Mams ada yang mau tanya seputar dengan ini? Kalau mau tanya, silakan open microphone ataukah boleh ditulis di chat. Malam, Miss. Sambilan saya jelas. Oke, silakan. Miss, untuk cara-cara yang tadi, karena anak saya ASD level 2, memang saat ini di terapi terus. Untuk cara-cara yang tadi, apa bisa saya gunakan juga untuk anak saya gitu? Karena saya sebenarnya sudah kasih screen time seperti YouTube, handphone seperti itu. Terima kasih. Maaf, boleh diulang soalnya suaranya putus-putus. Level Halo? 2 ya? Iya, kedengeran, Mam. Iya, Miss, untuk cara yang tadi, apa bisa saya terapkan untuk anak saya? Karena saya sendiri sedang kasih screen time, terutama untuk yang mendengarkan lagu yang teksnya tadi. Oh ya, maaf kalau boleh tahu sudah didiagnosa atau belum ya? Sudah, Miss, dari umur dia 3 tahun itu memang diagnosa awalnya adalah delay development, terus evaluasi lagi, ternyata baru ketahuan tanda-tanda ASD oleh dokter. Berarti sekarang itu ASD yang keberapa? Level berapa? Level 2, Miss. Oh, ASD level 2 ya.
Oke, oke. Awalnya itu diagnosa berarti global delay development. Betul. Betul. Oh iya, berarti kalau memang ya kalau diagnosa itu enggak selalu pertama kali diagnosa lalu tepat karena kan berkembang terus ya. Jadi misalnya pertama global hampir mirip ya global delay development sama dengan ASD. Tapi kan harus penelitian lagi ya, di screening lagi gitu sampai ketemu diagnosa yang benar. Kalau ASD level 2 maaf bisa ya, bisa ngomong gitu. Cuma kitanya harus berjuang lebih lagi untuk anaknya bisa ngomong gitu. Intinya jangan pernah lelah ya, jangan sampai putus harapan gitu, Mam, untuk ngajarin anak belajar ngomong. Pertama sih belajar ngomong ya, belajar ngomong dulu, komunikasi. Komunikasinya dua arah dulu ya. Lalu baru ngajarin baca. Karena hal yang berbeda antara istilahnya kalau baca itu kan lebih lebih ke ngomong ya, lebih ke ngomong gitu. Sedangkan kalau kita seperti ini berarti kan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arahnya nyambung apa enggak? Seperti itu. Komunikasi dua arah dulu deh, Mam, supaya nyambung. Karena saya megang juga ya, murid yang ASD kesulitannya itu. Komunikasinya nggak nyambung. Ya, walaupun anak itu kan, sorry, tipe 1 ya, bukan tipe 2. Tipe 1 jadi masih terbuka kemungkinannya untuk bisa bicara. No ekspresi, mukanya nggak ada ekspresi sama sekali. Mau dia dalam keadaan senang atau keadaan sedih, sama aja. Itu, tapi jangan putus asa. Terus ada satu hal lagi yang saya takut lupa ya. Jadi kalau anak ASD itu kan tipikalnya visual. Ya, usahakan segala sesuatu itu dibuat semenarik mungkin untuk menggait ya, menggait minatnya. Seperti itu. Bisa dengan, ini kan ada permainan-permainan ya, Mam. Sorry, betul nggak? Agak kesulitan anaknya di level 2, sorry, di level 2 ini kesulitan bicara, komunikasi. Betul, Miss. Betul, Memang Miss. Memang komunikasi suara itu suara belum itu ada. belum, Dan dia sangat tertarik tertarik sama sama baca buku, baca buku, alfabet alfabet terutama. terutama. Itu dia sangat Dia senang sangat gitu, senang gitu. Miss. Oh ya, komunikasi dua arahnya belum ya berarti ya. Tapi tertarik alfabet. Betul, Ya, Miss. betul, Miss. Ya, Tertarik alfabet. Mam pernah coba nggak untuk combine? Untuk di-combine misalnya kan udah belajar nih A, E, I, O, U. Sorry, sekarang umur berapa ya? sekarang 3 Sekarang tahun 3 tahun 9 bulan, 9 Miss. bulan, Miss. Berarti belum Nah, lama ya terapinya ya? terapinya Terapinya sebenarnya sudah dari sudah dua dari setengah dua tahun. setengah tahun. Oh, sampai sekarang masih nggak? Apanya tuh, Miss? Tanya tuh, Miss. Iya. Jadi Outer. gini ya, kalau misalnya level 2 kan memang memang ya agak kesulitan untuk bicara. Jadi Mam harus ekstra untuk ngajarinnya. Segala sesuatu nggak menutup kemungkinan untuk anak itu bisa bicara. Ya. Yang paling penting itu bisa komunikasi dua arah. Tapi kalau misalnya dia suka alfabet, coba di rumah. Nah, ini kan ada gambar untuk, sorry, yang ini ya. Yang ini LMA, Large Movable Alphabet. Lalu yang ini ada sandpaper letter. Ini bisa buat bantu anak ya, supaya kalau misalnya dia komunikasinya kurang ternyata, nah kita ajak ya anak itu untuk mulai mengenal bunyi huruf sama bentuk hurufnya dulu deh. Ya, kita jangan berpikiran bisa nulisnya dulu, tapi dia tahu bunyi huruf A bentuknya seperti ini. Nah, itu kan harus matching antara bunyi sama bentuk huruf seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini seperti ini. Saya ingat banget kalau anak ASD itu visual. Jadi ajarkan secara visual. Misalnya biru ya, biru untuk huruf vokal. Lalu yang merah untuk huruf konsonan. Seperti itu kan visual. Nah, di buku saya ini memang saya
boleh dibilang ya terinspirasi untuk pakai vokal warna biru, terus konsonan warnanya merah supaya bisa matching ya, dikombinasi sama LMA dan SPL seperti itu. Nah, Memang yang selama seperti ini ini dia udah dua 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 kata verbal spontan gitu, Miss. Miss. Oh, ya ya iya ya. Jadi dua kata maksudnya. Iya, betul, Miss. Kayak misalkan Misalkan apa kabar? kabar Itu apa? apa? Oh, iya iya. Iya ya, berarti kalau apa kabar itu apa masih dalam bentuk frase ya. Frase ya, belum kalimat yang SPOK Iya, gitu. Tapi betul. udah bagus dong kemajuannya. Yang penting kan mumpung umurnya masih ya, masih 3 tahun lebih begitu ya. Jadi usahakan kalau bisa jangan putus asa setiap hari. Setiap hari latihan mungkin pagi berapa lama ya anaknya bisa bertahan. Karena kan umur di bawah 4 tahun misalnya di range fokusnya kan beda. Ya, mungkin karena kan mungkin 10 menit ya, mungkin 10 menit itu konsentrasinya bagus tuh di situ. Nah, ambil waktu di situ pagi 10 menit, nanti siang 10 menit, terus 10 menit 10 menit. Jangan lama. Kalau lama anaknya bosen nanti nggak mau lagi. Gitu. Baik, Miss. Bisa combine pakai ini, pakai combine pakai ini. Kenapa combine? Ini bisa ya, ini bisa untuk dia bentuk huruf, bunyi huruf. Nah, kalau ini bisa bentuk huruf dan bunyi huruf, tapi ini juga bisa dipakai untuk menulis. Ya, menulis itu kita nggak langsung pegang pensil ya, pegang pensil suruh anaknya nulis enggak. Sandpaper letter yang ini untuk anaknya pakai 2 index finger begini. Jadi ngikutin, kan ngegreges ya, kasar-kasar begitu. Supaya di kulitnya ini ya bentuk A seperti ini, jejalanin, gerges ya, agak-agak kasar maksud saya ya. Itu untuk mengirim sinyal ke otak bagaimana menulis huruf A, huruf B, huruf C, seperti itu. Itu fungsinya begitu. Terus saya ini kalau di buku saya, kenapa sih, Miss? Ada yang warna pink, ada yang warna biru, ada yang warna hijau. Ya, memang saya bikin supaya sebagai parents atau orang tua lebih gampang ngajarnya. Jadi kita ingat bahwa seri yang pink ini adalah kosakata yang berakhiran dengan huruf vokal, bunyi huruf vokal. Sedangkan yang biru berarti kosakata berakhiran dengan huruf konsonan. Jadi semua huruf konsonan masuknya ke yang seri biru. Kalau seri yang hijau ini ada vokal ya, 2 vokal tapi dibacanya hijau, bukan hijau. Karena A sama U itu berubah suaranya. Jadi kita ingat kalau ada kombinasi dari 2 bunyi huruf vokal berarti berubah suaranya. Ya, lalu misalnya N sama G itu kan juga berubah, jadinya eng. Nah, itu seperti itu contohnya. Supaya memudahkan untuk parents, guru, juga anaknya. Ya, kita bisa tulisin tuh mana aja gitu. Di buku saya ada sih sebetulnya, udah cukup komplit seperti itu. Lalu berikut, nah ini ya, kalau ada parents yang pakai A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, itu bisa juga pakai buku saya. Tapi kalau misalnya anaknya pengen 2 bahasa nih, 2 bahasa bagaimana? Pengalaman saya kalau dulunya A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, lalu masuknya ke fonik, A, B, C, D, itu agak kesulitan karena hampir semua bunyi hurufnya berbeda. Tapi kalau dari awalnya kita udah pakai fonik, ya, itu cuma ada sekitar 4 atau 5 yang berubah bunyi suaranya. Seperti misalnya ini ya, C, di Indonesia kan C kita bilangnya. Tapi kalau di itu fonik Indonesia bilangnya C. Kalau fonik Inggris itu ke. Nah, itu udah satu ya, satu aja yang berubah bunyi. Lalu apalagi misalnya ini berikutnya ada U.
Di Indonesia itu tetap U, sedangkan fonik Inggris A, itu 2 ya. Totalnya sekitar ada 4 atau ada 5 gitu, yang berbeda perpindahan bunyinya. Yang lainnya semua sama. Kenapa menggunakan fonik? Karena itu sangat memudahkan anak untuk belajar lebih daripada satu bahasa. Terus tadi juga kan di cuplikan ya, cuplikan babbling song itu ada bukannya cuma mam 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 mama, tapi ada juga pe 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 pe. Nah, itu em, dalam bahasa Mandarin belajarnya seperti itu pe 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 te te te. Ya. Jadi suku katanya hampir mirip. Itu keuntungan kita kalau kita dasarnya anak belajar pakai metode fonik. Ya. Lebih kepada bunyi, ya, lebih kepada bunyi hurufnya. Sedangkan kenapa yang huruf-huruf saya tulis itu ada yang biru, ada yang merah, karena berdasarkan Montessori. Berikutnya yang ini, A, E, I, O, U. Ya, saya mau cerita sedikit, sharing ya. Jadi yang seperti ini, A, E, I, O, U, ini kedengarannya semuanya sama. Cuma yang I, kalau misalnya umurnya belum cukup, nggak usah dipaksakan untuk I. Karena agak susah. I, tarik ke belakang ini. Ya. Lalu kalau kita belajar, ini pengalaman saya juga, saya sharing pengalaman juga ya. Jadi murid-murid saya dulu itu kalau datang ke tempat les, masalahnya anak nggak bisa nulis karena waktu gurunya bilang em, A, mereka ingatnya apel. Mereka akan tanya balik sama gurunya, any apple miss, any apple, ya. Jadi mereka pikirannya bisa nulis apple, tapi ini kan bukannya tulisan ya, gambar, ya. Nah, karena hampir setiap hari ada yang datang nanyanya seperti itu, kesimpulan saya begini, Mam, boleh nggak saya nggak ngajarin berdasarkan sekolah? Any apple saya nggak mau, ada any apple-nya. Boleh nggak saya fokusnya di A-nya aja? Ya, ternyata boleh. Ya, jadi karena parents nggak keberatan, saya ngajarinnya A ya A aja. Ya, A, E. Karena kan saya ngajar berdasarkan metode fonik seperti itu. Jadi boleh dan ininya saya nggak ajarkan. Ya, kalau mereka lagi belajar untuk bunyi huruf, bentuk huruf, ya bunyi huruf dan bentuk huruf. Kalau mereka belajarnya tentang benda, ya saya baru ajarkan bendanya. Ya, karena cara berpikir anak-anak kalau kita bilang A, ya kita ajarin awalnya A, apel. Akan ingatnya apelnya gitu lah. Memang tahu A, apel, tapi disuruh nulis itu agak kebingungan karena visualnya itu apel. Ya, kalau anak-anak lari-lari, kita bilang jangan lari. Mereka kan taunya di belakangnya, larinya. Ya udah mereka tetap lari, tapi beda kalau bilang duduk sini ya duduk di sini gitu. Jadi kata di belakangnya itu yang anak-anak tangkap. Sama seperti A apel, yang ingatnya ini apelnya bukan A-nya. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya. Lalu ini kombinasi dari huruf vokal sama konsonan. Ya. Di buku saya, sorry, ada sedikit ya technical yang saya kasih tahu bahwa kalau ngajarin huruf ya huruf aja, kalau ngajarin benda ya benda aja seperti ini ya. Di Montessori ada namanya kegiatan three period lesson. Three period lesson yang pertama itu saya bagi untuk misalnya ini A, katakan A. Kalau ini agak bingung ya, karena kan bentuknya buku, tapi bisa pakai yang mini flashcard. Nah, seperti ini misalnya ya. Ini B gitu kan. Misalnya ini B, katakan B. Kita pakai mini flashcard-nya supaya nggak bingung. Kalau ini kebanyakan jadinya bingung. Jadi pakai mini flashcard. Ini B, katakan B. Nah, anaknya kita suruh ngomong B. Lalu yang kedua, bisa tunjukkan mana B. Nah, tunjuk mana B. Tampar tuh A, B, C, D. Ya, flashcard-nya. Supaya anak bisa tunjuk ataukah ambil. Lalu kita yang ketiga itu huruf apa ini? B. Kalau anaknya belum bisa, kita itu kasih apa ya namanya? How to say? eh improvisasi gitu. Misalnya B. Ya. Jadi kita bantu. Terutama untuk yang mengalami
anaknya ASD ya, biasanya kan perlu shadow teacher atau guru pendamping ya, seperti itu. Kalau misalnya memang benar kesulitan, mungkin kita bisa minta tolong sama apa namanya orang rumah ya, orang rumah. Kalau misalnya ASD itu agak sulitnya di ini ya, sorry, kita kasih sesuatu ya, terus kita ajarin bilang terima kasih, terima kasih. Nah, dia bilang terima kasih. Kita harus jawab lagi kan, kembali. Nah, tapi kadang-kadang anak itu nggak bisa ngomong kembali. Balik lagi, karena dia yang dia ingat itu di belakangnya aja, terima kasih. Nggak bisa bilang kembali. Itu. Berikutnya adalah ini, kombinasi. Untuk huruf vokal warnanya biru, untuk huruf konsonan warnanya merah. Kenapa? Kenapa saya bikin seperti ini? Supaya visual. Ya, bukannya semuanya hitam ya. Atau misalnya semuanya biru enggak. Tapi saya bikin kombinasi merah sama biru supaya visualnya anak-anak. Ya, kita tanpa instruksi. Kalau di Montessori itu mengurangi instruksi. Ya, kita cukup bilang saya pakai fonik misalnya beh a ba, beh e b sampai dengan beh ubu seperti ini. Yang saya udah alamin itu saya misalnya pertengahan sampai huruf K ya, ke AK, ke EKE, nanti berikutnya al ala, al ili, mereka tuh udah bukannya bisa blending lagi, tapi mereka udah mulai bisa baca gitu tanpa di blend. Misalnya la, le, li, lo, lu gitu ya. Kalau bisa nulis, mereka juga udah nulis itu ya. Jadi usahakan masukkan dasarnya. Yang penting dasarnya bagus. Kalau dasarnya bagus sampai di tengah, berikutnya anak-anak lebih mandiri. Itu pengalaman saya. Nah, ini di seri kuning. Jadi di seri kuning ada yang seperti ini untuk huruf vokal. Berikutnya A sampai dengan Z ya yang di seri kuning juga. Di seri kuning ada juga yang untuk suku kata. Seperti ini. Kalau udah sampai bagus gitu, mereka otomatis untuk ke seri yang berikutnya, seri merah muda. Seri merah muda ini mereka udah bisa sendiri. Ya, kita nggak usah guidance. Ya, jadi udah bisa nih baca, beri, bola, busa. Ya, ini lebih visual seperti itu. Ya. Lalu kalau anak-anak kita bacakan kalau belum bisa baca, tapi kita bisa bacakan seperti ini. Jadi ini SPO, lebih ke subjek, predikat, objek. Kalau bisa usahakan kalimatnya SPO. Karena nanti masuk sekolah pasti disuruh mengarang ya. Kelas 1 setahu saya ada mengarang. Nah, ini juga tanya jawab. Jadi bahasanya latihan bahasa ekspresif juga ada. Ya. Selain reseptif kita masukin tuh ceritanya, kita kasih tahu dia ceritanya berarti kan reseptif ya. Kita ngetes pengen tahu gimana nih anaknya udah ngerti belum? Berarti kan bahasanya ekspresif. Kita tanya, kalau jawabannya benar, dia udah bisa ngomong, oh berarti nggak ada masalah dengan pengertiannya. Bahasa ekspresifnya bisa. Berikutnya ada seri biru. Seri biru ini kenapa saya kasih ini S misalnya ya. Ya, bunyi huruf terakhirnya ini S, vokal. Oh, sorry, konsonan. Nah, ini ya, misalnya, sorry, kera, ini kan ditutup. Sorry ya, saya tutup sedikit. Nah, ini tutup. Ya, mereka udah bisa kan di seri kuning. Di seri merah muda juga bisa. Kera, tambahin S. Keras, keras. Tulis, tulis. Ya. Biasanya ini kalau misalnya di seri sebelumnya udah bagus, di sininya juga udah gampang banget ya, gampang sekali. Berikutnya masih ada untuk bacaan seperti ini. Nah, di seri biru ini saya pakai hurufnya ya. Di sini udah mulai belajar huruf besar, capital letter, untuk di awal kalimat, terus nama, berikutnya ada juga tanda titik, dan juga ada huruf besar untuk nama-nama hari. Tujuannya apa? Kalau bisa waktu masuk SD udah tahu mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil, tanda titik.
Ya, karena bukannya cuma tanda titik aja, harus bisa membedakan bunyi ya, bunyinya yang pakai tanda tanya. Berarti siapa namamu? Beda kan dengan nama saya Esther. Ya, beda ya. Jadi suaranya beda karena ada tanda titik, tanda seru, ataukah tanda tanya. Seperti itu. Di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan bahasa ekspresif yang ditulis ataukah bahasa ekspresif yang dijawab sama anak-anak. Berikutnya ada yang seri hijau di buku saya N sama G. Berarti kan bunyi huruf konsonan ini double konsonan. Seperti ini A, eng, jadinya ang. Ya. Saya ingat banget murid-murid saya itu kalau diajarin sedikit aja terus mereka udah bisa langsung ke belakangnya. Nah, oh ya, ini ya. Nah, ini yang agak sulit ya. Au, au berarti kan bacanya au. Ada di kata kicau sama au pada kata bau. Nah, ini ya. Paling kesulitannya yang di seperti ini, anak-anak. Ya, ini. Pokoknya seri hijau itu boleh dibilang yang paling sulit ya. Tapi kalau kita udah kasih tahu yang benar gitu, biasanya anak-anak cepat. Nah, ini akhiran eng. Akhiran eng juga gampang sih caranya. Jadi kita tutup di sini. Misalnya ini pisa. Ya, ada eng. Ada eng berarti sang. Jadi pisang, kacang. Fokusnya di mana supaya bisa? Fokusnya di ini, suku kata. Suku kata kaca itu kan ada di seri yang kuning. Kalau itu udah bisa tinggal caeng, cang. Jadi kacang. Laeng, lang. Selang. Seperti itu. Nah, buku saya yang seperti ini ya, kira-kira Mam sudah pada lihat belum ya? Nah, ini bukunya. Soft cover 113 halaman, ukurannya seperti ini. Ukuran 14 kali 21. Terus dapatnya apa lagi? Oh iya, karena kan di gambar saya itu ada bukunya 3. Sebetulnya bukunya 1. Tapi semua sama aja, nggak ada seri. Jadi satu buku ini udah langsung ada 5 level. Bukannya 3 buku. Ya, ini seperti ini. Isinya langsung 5 level. Terus dapat flashcardnya bentuk huruf. Lalu juga ini bentuk gambar. Terus em, restock untuk kaosnya ya. Ini kaosnya kaos anak. Kaos anak seperti ini. Dipakainya kapan? Dipakainya pada waktu belajar atau pada waktu main boleh. Kalau misalnya kalau mau nulis kan kalau misalnya ya tidak ada gangguan speech delay, bisa diajarin nulis. Nah, waktu diajarin nulis itu bisa pakai dari Montessori alatnya yang tadi ya. Ataukah sebentar, yang ini alatnya. Yang ini ya. Ya. Namanya Inset for Design. Seperti ini. Kalau pakai Inset for Design, haruskah pakai pensil? Enggak harus pakai pensil, pakai apa aja boleh. Pakai spidol boleh. Spidol yang seperti ini. Atau kalau misalnya, ini kan diameternya kecil ya. Kalau diameternya kecil, boleh pakai yang diameternya besar. Ya. Jadi, spidol marker. Spidol marker itu kan besar, enak juga buat nulis ya awal-awal. Ya, enggak harus selalu pakai pensil. Seperti itu. Oh ya, kalau misalnya ada yang tanya harga, itu harganya eh, buku saya 159.000. Jadi kalau misalnya Bunda beli satu buku, itu bisa dipakai sampai dengan anak belajar menyusun kalimat subjek, predikat, objek, keterangan. Itu ada. Ya, saya kasih contohnya, ada rumusnya juga, terus berikut ada latihannya buat anak. Seperti itu. Nah, Mams ada yang mau tanya sesuatu dengan topik buku atau topik lainnya, silahkan.
Berikutnya saya interest untuk topik 1000 HPK ya. 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa saya interest 1000 hari pertama kehidupan? Karena saya tertarik bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari 270 hari bayi di dalam kandungan. Berikutnya 730 hari sesudah bayi dilahirkan. Artinya sampai umur 2 tahun. Seperti itu. Ya. Apa yang mesti kita lakukan supaya berkembang dengan sempurna? Perkembangan otaknya ada di situ. Selama masa 1000 hari pertama kehidupan itu cepat sekali perkembangan otaknya. Nah, digunakan untuk kita stimulasi. Seperti yang ada tadi ya, Kuing, Beyblade, terus bacakan buku cerita, dengar musik, ya musiknya musik Mozart. Karena sudah ada penelitiannya. Kalau musik Mozart itu membantu untuk perkembangan otak anak ya selagi masih janin terus waktu dilahirkan juga begitu. Selebihnya kita mau combine apa lagi? Combine saya lebih prefer ya ke eh, musik musik rohani. Nanti sesudah itu ya anaknya misalnya umur 1 tahun ya kita bisa masukkan ke lagu-lagu anak. Kenapa harus lagu-lagu anak? Supaya anaknya juga bisa ngikutin ritme musik ya. Kayak balonku ada 5. Nah, anak kan suka joget tuh ya. Apalagi kalau ada balon. Ya, oke. Ada pertanyaan dari Mams? Karena kalau untuk yang kaos, saya lagi restock lagi. Masih ada kaosnya. Silakan. Oke. Saya izin mau nanya lagi. Ah ya, silahkan. Untuk Montessori itu kan instruksi ya seperti yang Miss sudah sampaikan. Ya. Sedangkan saya diminta sama terapisnya anak saya untuk sering ngasih instruksi ambil. Itu gimana ya, Miss? Gini, Mams. Gini ya. Sebetulnya kalau instruksi itu di Montessori sistematis sifatnya ya. Jadi ada misalnya meja ya, meja untuk taruh barang-barang Montessori. Jadi dari start awal kita memang udah beri instruksinya terstruktur. Misalnya ya, ada meja, terus kita taruh katakanlah, sorry, saya ambil dulu ya ini. Misalnya seperti ini ya, misalnya. Tuh. Jadi ada baki, taruh peralatan ini di atas bakinya. Kita itu contohin sebetulnya ke anak. Nggak langsung kita suruh instruksi. Ya, awalnya kita contohin dulu. Jadi ambil, misalnya kita bilang ambil. Ya, ambil gelas. Kita contohin tuh ambil gelas pakai baki dari atas meja ya, meja yang terjangkau anak-anak, meja kecil. Jadi ambil gelas, anaknya ambil. Ya di atas baki ada gelas, ambil. Kita contohin dulu. Taruh di meja ya, taruh di meja seperti itu. Nah, lalu habis itu praktikalnya apa? Dituangin air gelasnya. Kasih tahu tuang air. Misalnya pour the water into the glass, into the cup. Tuh. Ya, jadi semuanya itu terstruktur. Yang maaf, yang saya pelajarin dari Montessori seperti itu. Tapi misalnya di luaran em, tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Nah, menurut ya, maaf, menurut dosen saya harusnya terstruktur gitu loh. Karena anak-anak itu sebetulnya menerima hal dengan yang terstruktur, nggak bisa ngacak-ngacak ya. Apalagi maaf ya, anak ASD itu saya tahu ya,
kalau diajarin, kita susun nih terus struktur, mulai dari datang datang ke tempat les, buka sandal, buka sepatu, taruh di rak, dia buka pintu sendiri, tutup pintu sendiri, nggak usah diperintah lagi seperti itu. Ya, setiap hari. Jadi udah rutinitas. Lalu masuk ke kamar mandi, cuci tangan. Ya, cuci tangan pakai buka air, pakai sabun gitu, tutup lagi airnya, dilap lagi, nanti baru duduk. Nah, itu terstruktur. Anak-anak sebetulnya kalau kita ngajarin dari awal terstruktur akan ingat seperti itu. Tapi kalau beda ya, misalnya hmm, ambil misalnya ya, ambil pen. Jadi dia ambil pen, habis itu ngambil pen mau ngapain lagi? Tuh, jadi harus ada alurnya begitu. Nah, jadi Mam ajarin sesuai dengan alurnya ya. Paling gampang misalnya hmm, makan ya, pada waktu makan. Pada waktu makan coba Mam untuk usahakan biasanya diambilin nasinya. Misalnya biasa diambilin kita ganti ya, ambil sendiri. Ya, ambil sendiri nanti bawa ke table gitu. Jadi panggilnya apa ya? Misalnya Mas gitu ya. Mas, apa? Maaf. Oh, ini saya Misalnya, biasanya panggil namanya. mm-mm. Ya, misalnya Mas gitu ya. Misalnya Mas, sini satu perintah. Jadi satu perintah aja, jangan sini yuk ambil nasi gitu. Jangan. Anaknya bingung gitu kan. Mana dulu yang mau diikutin ya. Karena anak-anak itu kalau kita kasih perintah, satu dia kerjakan, berikutnya satu lagi. Nanti satu lagi gitu. Jadi berkesinambungan, nggak langsung semua disuruh, Mas, ayo sini, kemari, ambil nasi, lalu taruh di meja. Nah, itu bingung gitu. Jadi yang saya belajar dari Montessori itu nyuruh anak kasih instruksi tapi step by step. Itu. Ada lagi? Ada lagi, Mam, pertanyaannya? Nanti Mam cobain dulu deh di rumah. Instruksinya yang gampang. Kita kalau ngomong sama anak-anak nggak usah pakai bahasa yang panjang-panjang begitu ya. Dulu saya berpikir bahwa anak-anak tuh harus yang bahasa yang panjang-panjang gitu. Tapi ternyata enggak. Ya, bahasanya yang pendek, yang simple dimengerti sama anak. Nanti kan range usianya nambah, kemampuan mereka untuk menyerap omongan kita juga kan nambah. Seperti itu. Ya. Iya sih, Miss. Memang sekarang kan dia latihan Dia belum pakai belum gelas. pakai gelas. Terus sekarang saya ngomong Ngomong pegang 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 gelasnya gelas maksudnya. Itu dia lebih itu paham kan sih lebih paham untuk instruksi pegang. instruksi pegang. Oh iya, iya, betul, betul. Ini, tadi kan ada gambar video potongan terakhir tuh ponakan saya gitu. Jadi dia umur baru belajar jalan aja masih jalannya kanan kiri udah dikasih instruksi. Instruksinya pendek tapi jelas. Saya inget banget ya. Jadi dia disuruh ambil kacamata, ya, ambil kacamata, ambil kacamata di dekat laptop, ya gitu kan. Jadi ambil kacamata satu aja kan. Ya, instruksinya cuma satu sebenarnya ambil kacamata di dekat laptop. Tuh, jadi posisinya udah dikasih tahu. Nah, dia ambil tuh kacamata di dekat laptop. Ya, udah selesai. Ya, sini bawa ke mami. Nah, bawa tuh ke mami. Maminya lagi duduk gitu. Terus ada lagi perintahnya ambil pen. Nah, tolong ambil pen di kamar. Kasih tahu lagi ya, di dekat laptop sama diambil juga tapi satu-satu. Begitu. Bukan gini, ambil kacamata dan pen mami di dekat laptop yang bingung gitu. Jadi mau kasih dua perintah, satu perintah dulu selesai. Nanti berikutnya nyambung lagi. Itu sih ya. Karena ini saya sharing ya. Saya pikir dulu kejam banget ya anak kecil disuruh-suruh seperti itu. Tapi sebetulnya bukannya kejam. Ya, lagi melatih em, bahasa ya, bahasa reseptifnya dia terima atau enggak anak itu, walaupun umurnya masih kecil. Seperti itu sih, Mam. Iya. Ada lagi pertanyaannya?
Silakan ya kalau ada yang mau tanya. Jadi kalau ASD itu sifatnya terstruktur. Jadi kalau disuruh-suruh itu terstruktur. Terus lebih ke visual, segala sesuatunya ada gambar, ada yang menarik perhatiannya. Walaupun saya yakin bahwa semua anak memang eh, lebih suka ya, lebih suka hal-hal yang visual. Terus ada lagi ya, saya takut lupa nih. Segala sesuatu hal kalau bisa ada ditulis ya di kamar mandi step-stepnya apa supaya bisa mandiri. Terus misalnya masuk ya, mau masuk di kamar tidur harus apa dulu ya. Misalnya mau tidur malam itu yang pertama sikat gigi, cuci kaki, ganti baju itu. Untuk anak yang biasa juga memang seharusnya lebih terstruktur untuk melakukan kegiatan. Tuh, bukannya cuma anak ASD aja sih, begitu. Ada pertanyaan lagi? Untuk berikutnya saya nanti WA ya. Saya tertarik dengan 1000 HPK itu. Ya, kenapa sih 1000 HPK? Apa aja yang harus dilakukan di 1000 HPK? Kalau misalnya sudah terlanjur, ya anaknya speech delay ataukah ada hal lain di balik speech delay-nya itu ya. Kadang-kadang mungkin em, kita tuh asik, asik dalam pengertian speech delay ini nanti juga bisa ngomong sendiri. Akhirnya kita nggak melakukan sesuatu hal seperti yang tadi kata Profesor Hardiono ya, membawa anak untuk dilakukan screening, bukannya cuma screening aja sih, tapi pemeriksaan untuk mencapai diagnosa. Kalau udah mencapai diagnosa, udah tahu kenapa, jadi langkah-langkah yang mau diambil itu kita tahu. Tapi kalau nggak ada diagnosa, kita susah. Kita sangkanya speech delay. Oh, speech delay nih ada yang susah ngomong. Yang kita lihat kan sama gitu ya. Maaf, orang motornya sama kayak kita, tapi nggak ada yang tahu di dalamnya ada apa. Yang bisa meriksa seperti itu, maaf, yang setahu saya itu namanya profesi baru di Indonesia. Cuma ada kalau nggak salah 4 ya, 4 orang yang profesinya speech language pathologist. Karena sekolahnya itu harus di Amerika. Ya, cuma ada 4 orang di Indonesia. Itu belum belum banyak ya. Jadi tuh ada lagi pertanyaan? Silakan ya, atau mau di chat boleh. Oh, saya tadi chatnya ketutupan. Oke, baik, terima kasih, Miss. Oke, sama-sama. Em, Mam Maida ya, sama Mam Winda, thank you juga. Seperti itu. Nanti berikutnya saya ada lagi, saya undang untuk 1000 HPK ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya di 1000 HPK juga boleh. Misalnya hari ini lupa nih mau nanya apa. Bisa. Ya, bisa nanti di 1000 HPK. Begitu. Ada pertanyaan dari Mams? Saya coba bantu jawab ya untuk sharingnya seperti itu. Oke, nggak ada yang tanya ya. Oke, teman-teman, kita off dulu. Thank you ya buat waktunya, buat sharingnya juga. Thank you. Semangat terus ya, Mam semua ya. Thank you. Selamat malam. Selamat ketemu kembali ya. Thank you.